Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak di rumah? Siswa-siswi kelas 10 dan 11 SMA Negeri 16 Bandung yang Ibu sayangi. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Alhamdulillah Ibu senang sekali bisa berjumpa kalian lewat channel YouTube ini. Dan kita akan membahas tentang fisika atau sains di alam semesta ya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang kepadanya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul yang paling mulia beserta keluarganya dan sahabatnya. Alhamdulillah ya, mengawali Ramadan ini udah hari ke-22 ya, dimana 10 hari terakhir itu Allah memberikan jamuan kepada kita dengan adanya Lailatul Qadar atau malam Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan di antara kita termasuk salah satu yang bisa menikmati ibadah di malam Lailatul Qadar ini dan mendapatkan pahala 1000 bulan. Nah, anak-anak kita akan akan mengalami suatu perjalanan dalam kehidupan, di mana setelah di dunia kita tentunya akan ke akhirat. Nah, maka perintah Allah kita harus juga mempelajari ayat-ayat Allah apa sih yang ada atau penjelasannya tentang langit ya. Nah, makanya Ibu akan mengajak kita berjalan-jalan menuju langitnya Allah ya. Oke, next. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama ya supaya mendapatkan berkah. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, kami ridho Engkau sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Alhamdulillah ya, lanjut ya. Next. Ya, anak-anak, seperti yang kita ketahui ya, di layar mungkin sudah terlihat ya, ada foto dari kitab kita, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah petunjuk kehidupan manusia. Nah, di dalamnya Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauliyah. Ayat-ayat kauniyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah berupa fenomena alam yang bisa kita lihat ya, seperti langit, bumi, dan makhluk. Sedangkan ayat-ayat kauliyah itu adalah firman Allah yang tercantum di dalam Al-Quran. Next. Nah, dasarnya yaitu di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 kita bisa melihat ya firman Allah, yaitu Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia, di mana penggalan ayatnya yaitu Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Nah, di sini ada kata hudal linnas, artinya Al-Quran itu bukan hanya petunjuk bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh manusia. Next. Dan ada juga di keterangan dalam Quran surat Al-Anfal ayat 41, dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad pada hari Al-Furqan atau pembeda, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Nah, menurut salah satu pendapat, yang dimaksud dengan hari Furqan atau perang Badar itu jatuh pada tanggal 17 Ramadan ya, tahun kedua Hijriah. Nah, tafsir ini menjadi dasar argumen sebagian ulama bahwasanya Al-Quran itu pertama kali diturunkan pada 17 Ramadan yang saat ini kita sebutnya sebagai Nuzulul Quran ya di Indonesia. Next. Nah, anak-anak,
Al-Quran bukan merupakan hanya petunjuk hidup ya buat kita sebagai manusia tentunya dan umat Islam ya khususnya. Tetapi Al-Quran juga merupakan sumber ilmu pengetahuan. Nah, karena banyak sekali ya sumber ilmu pengetahuan itu mencakup segala bidang ya. Jadi Al-Quran itu sudah lengkap. Nah, seperti pada ayat 190 surat Al-Imran, kita bisa baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Ya, next. Nah, kita lanjut ya. Ini adalah konsep penciptaan alam semesta menurut Al-Quran ya, apa yang Allah wahyukan, apa yang Allah firmankan di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka tidakkah mereka beriman? Nah, dalam ayat ini sebetulnya para ilmuwan zaman dahulu ya, zaman peradaban Islam sedang maju itu sudah ada yang memikirkan ya, mereka termasuk ulil albab itu yang memikirkan bagaimana sih proses penciptaan alam semesta. Nah, untuk zaman sekarang itu muncul adanya teori Big Bang, mungkin sudah pernah dengar ya, Big Bang. Nah, apa sih itu teori Big Bang? Ada yang menyebutkan itu suatu ledakan, ada juga yang menyebutkan itu suatu pengembangan dari alam semesta. Kita lihat lagi ya, next. Nah, di sini bisa kita lihat ya, Big Bang itu adalah teori kosmologi dominan yang menjelaskan bahwa alam semesta bermula dari satu titik super padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun lalu yang kemudian mengembang, bukan meledak ke ruang kosong, dan mendingin hingga membentuk galaksi, bintang, dan planet saat ini. Ini menandai awal ruang, waktu, dan materi. Ini dari NASA Space ya. Oke, next. Nah, para ahli astronom menyatakan bahwa teori Big Bang adalah teori yang paling terkenal dan paling masuk akal ya untuk diterima mengenai pembentukan tata surya karena sudah melalui proses penelitian dengan bukti-bukti yang masuk akal dan ilmiah, sehingga diyakini jika teori Big Bang adalah teori yang benar sampai saat ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Next. Ya. Apa kata Allah di dalam Al-Quran tentang perluasan alam semesta ini, di mana pada saat ini para ilmuwan itu sudah menyelidiki ya, meneliti bahwa ternyata alam semesta kita itu mengembang gitu. Ini berdasarkan penelitian dari Edwin Hubble ya, yaitu dia meneliti cahaya dari galaksi itu jauh bergeser ke spektrum merah. Jadi panjang gelombangnya itu lebih panjang, membuktikan galaksi tersebut menjauh. Dan sebetulnya di dalam Al-Quran sudah tercantum ya, di dalam surat Az-Zariyat ayat 47. Yang artinya, langit kami bangun dengan tangan, kekuatan kami, yaitu Allah ya, kekuatan Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Jadi sudah jelas ya, di situ Allah menjelaskan bahwa langit itu memang diluaskan oleh Allah ya. Next. Nah, ini dia. Ini berkaitan dengan fisika sains ya. Jadi adanya teori gravitasi ya. Nah, teori gravitasi ini sebetulnya juga sudah banyak ilmuwan-ilmuwan ya yang memikirkannya itu pada zaman dahulu. Nah, di mana Allah menurunkan keterangannya di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 65 ya, dan bunyinya tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang di bumi dan kapal yang berlayar di laut dengan perintahnya. Dia menahan benda-benda langit sehingga tidak jatuh ke bumi kecuali dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha penyantun lagi maha penyayang kepada manusia. Ya, next ya.
Next. Nah, ini adalah salah satu ilmuwan zaman peradaban Muslim ya, yaitu namanya Abu Fath Abdurrahman Al-Khazini. Beliau adalah pencetus teori gravitasi dan fisika abad ke-12. Jadi kita umat Islam itu harusnya merasa bangga ya, kita punya ilmuwan-ilmuwan yang ternama sebetulnya sebelum masa kegelapan itu ya, sehingga sekarang yang menguasai ilmuwan-ilmuwan itu kan dunia barat ya gitu. Tapi kita harus menghidupkan kembali nih bahwa ada nih ilmuwan Islam yang memang sudah memikirkan tentang penciptaan alam semesta. Nah, jadi Al-Khazini ini adalah fisikawan, astronom dan matematikawan Muslim dari Persia ya, yang dikenal sebagai pelopor teori gravitasi dan gaya berat jauh sebelum Isaac Newton. Next. Nah, jadi yang dijelaskan oleh Al-Khazini adalah ini teori gravitasi ya. Untuk setiap benda yang diketahui beratnya dan diletakkan pada jarak tertentu dari pusat semesta, maka gravitasinya tergantung kepada jaraknya dan pusat semesta. Begitu bunyinya ya. Next. Nah, jadi gravitasi itu kalau kita lihat ya, di skala bumi ya, itu disebut terestrial. Artinya gaya tarik yang dihasilkan oleh massa bumi menarik segala sesuatu, baik itu manusia, atmosfer, air, dan benda-benda di atas bumi itu ke arah pusat bumi. Itu teori gravitasi di bumi. Nah, bagaimana dengan gravitasi di langit? Di langit itu berarti gravitasinya mengatur pergerakan benda langit, membentuk struktur galaksi, dan menjaga keteraturan alam semesta. Ya, jadi yang mengatur sebetulnya adalah Allah ya, gitu. Next. Nah, kita lihat ya, bagaimana sih di luar angkasa ya. Ini ada tayangan sedikit. Boleh kita. Hidup di stasiun luar angkasa artinya tinggal jauh dari bumi berbulan-bulan. Setiap hari kamu bergerak dalam kondisi tanpa gravitasi, seolah punya ilmu magis karena terus melayang di udara. Makanan harus dikemas khusus, kalau tidak bisa berantakan di udara. Untuk menjaga kesehatan, astronot wajib olahraga 2 jam setiap hari. Mereka juga harus terbiasa tidur dalam kantong khusus agar tidak melayang. Meski penuh tantangan, pemandangan bumi dari luar angkasa membuat semua terasa menakjubkan. Nextnya kadang telat ya ini ya. Ya, baiklah kita lanjutkan ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke garis edar dan tata surya ya. Seperti dalam keterangan surat Al-Anbiya ayat 33, yang artinya dialah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Nah, ini menunjukkan bahwa adanya sistem tata surya ya, di mana ada matahari dan planet-planet ya. Yang kita ketahui dari para ilmuwan itu tata surya itu terdiri dari planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars dan sebagainya ya. Jadi kata Allah masing-masing memang beredar pada garis edarnya ya. Next. Nah, kita lihat ya sekarang bumi ya. Nah, bumi itu terletak di galaksi Bima Sakti ya, berdasarkan penemuan-penemuan para astronom, yaitu salah satu galaksi dari alam semesta yang perkiraannya itu sekitar 200 miliar hingga 2 triliun galaksi ya. Nah, tata surya kita berada di lengan Orion sekitar 25.000 hingga 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Wah, kebayang ya 26.000 tahun cahaya itu segimana ya. Nah, jadi galaksi bumi kita itu katanya terletak di wilayah pinggirannya ya dari galaksi-galaksi yang pusat itu gitu. Nah, jadi maha besarnya Allah ya dengan alam semesta itu yang sangat luas, yang ilmu kita belum nyampe gitu ya. Tetapi para ilmuwan astronomi berusaha untuk menggali, meneliti gitu sebagaimana sih alam semesta itu gitu ya. Nah, jadi di bumi bumi juga dilindungi oleh atmosfer ya. Jadi maha baiknya Allah itu
kita dilindungi oleh atmosfer ya, supaya kita aman dari jatuhnya benda-benda langit. Nah, kata Allah di Quran surat Fussilat ayat 12, lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, konon ceritanya juga ya, setan itu selalu mencuri-curi berita dari langit ya, yang itu disampaikan kepada manusia yang tidak berhak ya. Jadi Allah tuh melindungi melempari ya setan-setan itu dengan benda-benda langit gitu. Allah alam ya. Next. Nah, jadi lapisan atmosfer itu ya, dari para ilmuwan itu dibagi-bagi ya. Ada lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, jadi lapisan-lapisan ini memiliki karakteristik yang berbeda ya, panjang gelombang yang berbeda-beda, sehingga beberapa benda-benda yang untuk bisa menembus ke langit itu harus punya karakteristik tertentu ya. Nah, kita lihat di troposfer itu jarak 0 sampai 12 km itu pesawat pesawat penumpang ya masih bisa mengudara di situ. Kemudian di atasnya lagi ada stratosfer, di mana di situ terdapat lapisan ozon yang sampai saat ini katanya lapisan ozon itu sudah ada kebocoran ya, karena memang ulah manusia itu, pemanasan global ya gitu. Nah, jadi lapisan-lapisan ini melindungi bumi kita ya dari jatuhnya benda-benda langit ya. Next. Nah, keterangannya lapisan ozon itu adalah sebagai perisai alami yang menyerap 95 sampai 99% radiasi sinar ultraviolet atau UV ya. Jadi radiasi berbahaya dari matahari, terutama UVB, UVC. Nah, makanya kalau kita keluar rumah itu ketika di bawah sinar matahari itu diupayakan untuk melindungi kulit kita ya, supaya tidak terbakar. Next. Nah, salah satu teori di fisika juga ini ada tentang relativitas waktu ya, atau disebut relativitas Einstein, karena yang mengamati memang Einstein ya. Jadi kalau kata Allah di Quran surat As-Sajdah ayat 5 bunyinya, dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Nah, artinya apa? Berarti waktu itu relatif ya. Itu kalau kita merasakan di dunia ini, di bumi ini, waktu 1 hari itu 24 jam ya. Nah, maka kalau di akhirat sana itu waktu 1 hari di kita itu sebanding dengan 1000 tahun ya. Nah, bayangkan ya, 1000 tahun itu wah, gak kebayang kalau kita menyia-nyiakan waktu di bumi 1 hari atau berbuat maksiat di bumi 1 hari aja, di akhirat itu disiksanya 1000 tahun ya gitu lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi anak-anak di momen Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya ya, bermanfaat aktivitasnya. Oke, next. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, kalau menurut Ibu ya, memahami fisika itu bukan malah menjauhkan kita dari Allah ya, justru memahami ilmu fisika itu harus semakin mendekatkan kita kepada Allah. Dan tentunya kita bersumber dari Al-Quran ya, yang datangnya dari Allah dan bukan buatan manusia. Next. Ya, nah sudah selesai pembahasan kita. Alhamdulillah, mari kita baca dulu doa akhir majelisnya supaya lebih berkah. Dimulai dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahalazim. Doa akhir majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian anak-anak, jangan lupa subscribe, like, dan dukung channel YouTube SMA Negeri 16 Bandung ya. Wassalamualaikum.